Ya halo semuanya, balik lagi sama gue Amin di YouTube channel gue, Amin Daily Ride. Udah lama banget nih gue nggak vlog lagi, nggak bikin konten lagi. Hampir 10 hari kalau nggak salah nih dari terakhir konten gue yang sebelumnya gue record ya. Jadi kali ini gue bakal ngebahas mengenai impresi gue dari pemakaian. Kemarin gue habis pasang kabel setan, Eson Wire kabel setan paketan dari BMC Racing Bogor dari Bang Wawan. Terus besokannya juga gue habis pasang Velocity Stack ya buat CBR 250RR. Kalian bisa lihat videonya di sini ya. Nah, jadi setelah gue pasang itu dua kan, pasang kabel setan, pasang Velocity. Nah, gimana sih impresi motor gue setelah itu kan? Nah, gue mau bahas di sini nih tipis-tipis. Seenggaknya informasi yang gue dapet, apa yang gue rasain, gue bakal share di sini gitu. Sekarang jam berapa tuh? Jam 12.22 ya. Hari apa nih? Hari Rabu deh. Sekarang udah hari Rabu ya. Selasa malam Rabu. Sekarang udah hari Rabunya. Nah, gue bakal ngebahas sih gimana nih gue setelah pasang ya kan. Nah, yang pasti memang pasti ada perubahan ya. Ada perubahan banget ya. Yang pertama gue pasang kabel setan paketan, grounding, dipasang di masing-masing fungsinya ya. Kalau kabel setan tuh yang gua rasain responsivitas dari throttle ya atau dari gas ya itu meningkat drastis sih, meningkat banget. Jadi ketika gua tarik gas dikit aja dia udah nyengat gitu kan. Gua tarik gas dikit nyengat, tarik gas dikit nyengat gitu. Nah itu dari kabel setannya ya, lebih responsif, lebih tajam gitu atasnya ketika lu gas, ketika lu tarik gitu. Nah awalnya gue pikir coba kabel doang kan, kabel doang sih berpengaruh apa sih sama kinerja motor gitu. Awalnya gue agak meremehkan ya. Nah setelah gue pasang paketan kan, kabel setan paketan dari Bang Wawan, ternyata berasanya lumayanan dong berasanya ya. Terutama responsivitas gasnya ya, sama kestabilan listriknya. Mati anjir ternyata itu gue, voltmeter gue. Sejak kapan anjir baru nggak gue? Baru nggak mati ternyata voltmeter gue sesuai. Nah jadi impresinya tuh berasa banget ketika gue betot responsivitasnya sama akinya ya. Jadi kalau gue lihat akinya di voltmeter tuh kok tuh lagi mati nih, bisa nyala anjir. Jadi akinya tuh biasanya kalau gue sebelum pakai kabel setan ya dia agak kurang stabil di 13,7 13,8. Tapi kalau gue setelah gue pakai kabel setan ya, jadi akinya lebih stabil di 14,1. Ini harusnya nyala nih, dari kemarin nyala nih akinya voltmeter, tapi kok mati ya. Nah berasanya di responsivitas sama akinya sih gue ngerasa lebih stabil sih di situ. Oh ada apa nih? Wah jancu, nggak mungkin crash dong cu. Wah ini panti pijet nih. Panti pijet aja. Nah jadi kalau gue tarik dikit aja kan, wow, berasa lebih responsif daripada sebelumnya. Memang ya nggak sia-sia gue beli kabel setan ya paketannya, memang berasa lebih responsif sih. Nah yang kedua gue pasang Velocity Stack ya kan, ada videonya juga. Velocity Stack gue pasang, instalasinya gimana bisa cek videonya. Jadi itu bedanya apa ketika gue pakai atau gue nggak pakai Velocity. Itu lumayan berasa di putaran tengah sampai atasnya sih ya. Putaran tengah sampai atas lebih berasa sih, itu lebih kedengeran rauman dari throttle bodinya, hisapan dari Velocity itu lebih berasa, jadi itu tengahnya itu lebih nendang ya. Pertama gue pakai kabel setan tengahnya udah jambak, pas gue pakai Velocity itu lebih ngeplong. Jadi itu tengah sampai atasnya tuh berasa jengat banget tengah sama atasnya. Berasa banget Velocity tarikannya, jadi kayak berasa itu kencang banget motornya. Mungkin karena anginnya juga masuknya lebih deras ya, karena Velocity kan lebar tuh bentukannya, jadi lebih berasa. Sama atasnya gila sih. Atasnya ya tadinya mungkin kedengarannya nggak begitu narik ya kan. Kalau di atas bisa nggak begitu narik nih motor gue. Setelah gue pakai Velocity sih memang jambakannya berasa banget sih, berasa banget jambakan dari Velocity-nya. Nah kurang lebih gitu ya gue ngerasainnya, impresi gue dari kabel setan sama Velocity. Nah
Kalau di Velocity tuh memang terakhir sih kemarin pas gua kendalanya ya, terakhir pas kemarin gua cuci motor, gue mungkin airnya kegedean kali ya, jadi gue siram tuh kan terus ke motor gue. Nah pas gue nyalain memang ada sedikit kayak seset baru apa namanya, baru nyala motornya, baru nyala gitu. Nah mungkin karena cipratan air, gue nggak tahu gitu ya, tapi atau karena mungkin gue buka kerannya terlalu gede jadi air terlalu deras. Pas gue siram semua gitu kan, gue nyiramnya kayak brutal aja gitu, gue siram ke tangki lah, ke ban segala macam gue siram. Nah agak ngadu di situ. Mungkin kalau buat kalian yang kerjaannya hari-hari hujan-hujanan tuh mungkin bisa waspada di situ ya, takutnya kemasukan air terus mesin kalian nggak bisa nyala sementara gitu ya. Karena kan memang gue pakai Velocity, terus cup filter gue buka gitu kan, jadi anginnya lebih masuk, lebih deras gitu. Anginnya lebih deras, jadi debu-debu atau kotoran atau air jadi lebih gampang masuk gitu. Ya perawatannya memang harus lebih ekstra lagi ya kalau lo pakai gituan ya. Itu sih, jadi memang setiap apa namanya, memang kalau setiap performa yang upgrade itu pasti ada plus ada minusnya ya. Ketika lo memaksakan di luar standar, maksud gua, ketika lo pengen standaran aja ya lo motor lo di set standaran pabrik aja, dari mulai pengapiannya, durabilitasnya, kinerja performa motornya itu standar. Tapi ketika lo pengen dalam tanda kutip nyeleneh gitu kan, lo pengen upgrade performance, mungkin pakai Velocity, terus buka cup filter udara, terus pakai lampu racing, ya itu beda urusan ya. Mungkin secara power performa naik, tapi ya lo harus rajin-rajin buat servis, karena part-part itu enggak, durabilitasnya atau masa pakainya nggak begitu bagus kayak standarnya. Nah gitu sih, paling poinnya di situ sih. Ketika lo pengen motor lo kenceng, ya pasti ada korban yang harus lo siapkan lah ya, ada risiko yang harus lo siapkan gitu sih. Nah kalau impresi ketika gue gabungin dah, jadi ketika gue gabungin kabel setan sama Velocity-nya, itu kacau banget sih. Motor gue lebih ngeri daripada sebelumnya anjir. Jadi misalkan sebelumnya gue gigi 4 gue tarik aja kayak masih berani-berani, itu ketika gue pakai Velocity sama kabel setan jadi ngaco sih ini, sumpah ngaco parah. Gila sih memang. Jambakan dari responsivitas apa namanya tuh, jambakan dari responsivitas kabel setannya dapet ya kan, perjalanan narik mulu kayak responsivitas. Ketika lu gas terus lu shifting kan, otomatis gas lu mundurin tuh, lu turunin, lu shifting lagi. Itu nggak begitu turun banget ketika lu pakai kabel setan ya. Jadi turunnya tuh nggak begitu berasa, ketika lu tarik lagi tuh udah jengat lagi motornya, serius. Nah apalagi ditambah dengan lu pakai pasang Velocity ya, ketika jambakan lu tarikan tengahnya itu nampol, terus lu pasang Velocity udara yang makin deras ya kan, wah gokil situ. Nanti kita bakal cobain ya, kita tarik ya pelan-pelan ya, gimana jambakannya, gimana suaranya, ntar gue cobain deh ketika ada jalanan yang memungkinkan. Nah sama satu lagi poin pentingnya ketika lo putusin buat pasang Velocity atau open box filter ya. Jadi kita bahasnya kayak putar-putar gini nih, tadi velo, sekarang kabel ya kan, udah putar-putar aja lah, yang penting intinya kita bahas di dua hal itu. Nah ketika lo pasang Velocity, lu harus atau wajib ya kan, lu harus atau wajib remap ECU seenggaknya, atau lu pasang ECU racing. Kenapa? Karena untuk memastikan udara yang masuk dalam ruang pembakaran, api dari busi atau bensin yang masuk itu sesuai. Jadi ketika itu nggak sesuai, mungkin tarikan lu bisa lebih ngempos, bensin lu kurang atau tarikannya kering gitu, jadi tenaganya nggak maksimal karena udaranya udah dirubah. Karena kan kalau yang standar itu apa namanya, velonya kan lebih kecil, terus ukurannya beda, udah disesuaikan lah ya kalau standar pabrik. Tapi ketika lo pengen rubah Velocity jadi lebih besar, terus kap udara dibuka, ya itu harus dirubah lagi settingan AFR-nya atau apalah, gua nggak paham kan. Seenggaknya lu remap ECU lah gitu, seminimalnya lu remap ECU itu wajib banget. Ketika lu nggak remap ECU ya masih tetap bisa jalan, masih tetap bisa kenceng lah ya, tapi nggak maksimal, atau bisa mungkin kayak terlalu kering motor lu karena anginnya terlalu banyak, bahan bakarnya lebih sedikit, jadi tarikannya kayak cuma teriak tapi tenaganya nggak ada. Karena kan harus imbang ya ketiganya itu ya, antara bahan bakar, antara api sama udara gitu.
masih rame aja anjir. Aduh deh. Turun ke bawah. Gak ada kan banget di jalan sini semua. Anjir. Wow. Box 80 sih, lumayan sih. Gua nggak berani gaspol anjir, jalannya geradegan banget sebelah kiri. Gua belum takin banget tuh. Gas juga belum mentok full anjir. Gua udah berasa banget anjir. Gua udah ngeri anjir. Udah geradegan banget. Kita tes di sini ya kali hijau nih. Semoga aja nggak rame sih anjir. Semoga aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ngeri gue anjir. Bahkan lampu di kanan suwe. Sayang banget cuk. Masih rame banget jam 12.44 anjir. Ntar dulu aja kali ya cari top speed ya. Tingkat gitu cuk. Goyang tangguh anjir. Belum optimal nih guys. Aduh, gue harus kayak muter dulu bentar gitu kan biar agak sepi gitu.
cuy. Atas kali ya, atas ya, atas dari atas lantai 2. Itu ngeri banget sih cuy. Apa nggak ya? Ayo lah kan. Apa tuh gua nggak lihat tadi top speednya anjir. Pegal banget pala gue anjir. Nahan angin anjir pala gue. Gua mau takin full takin, ada GoPro gua jadi nggak bisa full takin ke ini. Apa namanya? Ke tangki suwe. Pegal banget cu. Leher berapa dari 97 pas 198 gitu ya. Dikit lagi yang bisa 99 anjir. Dikit
dikit lagi dikit, masih bisa sih tuh kayak harusnya harusnya ya. Aduh, pegel kepala gue anjir. Ya kurang lebih kayak gitu ya, apa namanya, apa namanya, impresi dari apa namanya itu kabel. Aduh, gua ngomong berbata-bata banget. Jadi kurang lebih gitu ya impresi dari gua pakai kabel setan sama apa namanya itu Velocity Racing. Jadi emang kacau banget sih, lebih responsif, lebih tajam atasnya, terus ya pokoknya top lah buat motor-motor yang pengen ngebut, pengen kenceng, gila balap ya kan, lu udah cobain itu dua solusi G2 gitu. Oke, sekian aja dari gua, sampai jumpa di vlog gua selanjutnya. Goodbye, thank you.